Pembicara kita pada pagi hari ini tentu sudah tidak asing di tengah-tengah kita, Miss Marina. Karena beliau sebelum-sebelumnya sudah pernah ya menjadi pembicara juga di parents meeting kita sebelumnya. Nah, langsung saja kita sambut Bapak Paulus Ko beserta Ibu Ida, sang istri, ya, kita bisa lihat profilnya melalui slide. Ya, beliau adalah salah satu pemimpin di gerakan Gen B, ya. Kalau pernah dengar ya, ada Gen B, itu adalah generasi baru yang berkecimpung dalam pelayanan anak muda yang berkonsentrasi di pelayanan olahraga. Beliau juga terlibat di pelayanan youth lebih dari 20 tahun di Abalok Ministry. Jadi luar biasa sekali, pengalaman beliau sudah sangat panjang, ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi, dan langsung saja ya kita sambut Bapak Paulus Ko beserta Ibu Ida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya percaya senang sekali kami boleh berada kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan yang mungkin yang kedua kali ya saya melihat Miss Marina boleh menjadi moderator kali ini. Ya udah pernah berarti ini. Berarti sudah 2 kali. Sudah 2 kali ini ketemu ya. Senang pagi hari ini kami akan share tentang potensi ya. Dari rangkaian KOPI, ini adalah rangkaian yang terakhir tentang potensi, meneguhkan potensi. Ayah meneguhkan potensi. Papa dan mama meneguhkan potensi dari setiap anak yang ada, yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, sebelum saya mulai, saya akan share dulu ya. Oke. Apakah semuanya sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah bisa mendengar suaranya dengan baik ya? Ini keluarga kami, kembali lagi bahwa kami mempunyai 2 anak. Anak pertama namanya Kenichi, umurnya 14 tahun ya. 15 tahun nih tahun ini udah ulang tahun soalnya. Ya, dan anak kedua kami Michiko umur 13 menuju ke 14 ya. Nah, ini visi kami, visi misi keluarga kami dan nilai-nilai keluarga kami ya. Yang sudah kami sharekan, ceritakan, dan hari ini kita belajar tentang potensi. Ayah meneguhkan potensi, Bapak dan Mama meneguhkan potensi. Kita mau belajar, kita mau mempelajari bahasa untuk membangun anak. Apa sih, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa? Karena anak yang ada di kita, bersama-sama dengan kita punya bahasa yang memang harus kita kenali, yang mengerti dengan prinsip bahasanya, ya. Kayak kita mau belajar bahasa Inggris itu supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbahasa Inggris ya. Betul. Nah, afirmasi juga ada bahasanya. Bagaimana kita meneguhkan anak-anak kita, bagaimana kita mengafirmasi anak-anak kita dengan benar, ya, untuk membangun anak-anak kita. Ya. Ya, jadi apa yang dikatakan firman Tuhan dengan potensi ini ya. Efesus 4 ayat 29 dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi afirmasi itu bicara soal perkataan yang baik untuk membangun. Ya, supaya ketika kita mengucapkan sesuatu itu membangun. Itu termasuk kita harus membangun, mengafirmasi anak-anak kita. Ya. Kenapa? Karena Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah, sampai selama-lamanya. Jadi, karena kita tahu bahwa kita melakukan semuanya ini bukan untuk kita, bukan untuk saya, bukan untuk kamu, tapi bukan itu semuanya untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita lakukan semuanya ini, kita mengafirmasi, kita melakukan semuanya ini karena Tuhanlah segala sesuatu yang kita mau supaya kemuliaan itu dinyatakan. Ya, jadi kalau anak kita bisa jadi anak yang taat, anak yang menolong orang lain, anak yang jadi berkat, itu bukan untuk apa ya?
wah supaya papa mama bangga ya. Tapi kita balikan lagi itu semua buat kemuliaan Tuhan ya. Nah, dikatakan bahwa afirmasi itu jauh lebih efektif daripada koreksi. Kenapa seperti itu? Ya rata-rata orang tua itu berkomunikasi dengan anak ya. Rata-rata tuh 19 sampai 36 menit setiap hari. Ini menurut penelitian ya. Dan 70% dari komunikasi itu bersifatnya negatif atau korektif. Nah, saya percaya yang disebutkan afirmasi itu jauh lebih efektif dari koreksi. Kita coba ya, sekarang kita coba ngebayangin apakah ini terbukti. Coba contoh, ibu-ibu di rumah, kita kan suka masak ya. Kita suka masak. Kalau kita masak, udah masak yang terbaik, terus udah gitu suami kita waktu pulang, dia makan makanan kita. Ketika dia bilang, wow, masakanmu enak sekali. Wow, masakanmu itu nggak kalah loh sama restoran-restoran terkenal yang biasa kita pergi loh. Itu kira-kira ibu-ibu merasa bagaimana? Termotivasi nggak untuk memasak lebih baik? Atau kalau pas kita udah masak gitu ya, suami kita pulang bilang, aduh ini kurang garam ini. Sudah berkali-kali saya kasih tahu masih juga kurang. Masih kurang asin, kurang manis ya. Terus semuanya kurang. Coba deh ya lain kali kamu coba kalau ke restoran itu tuh, kamu coba belajar gitu. Coba belajar apa sih yang bisa rahasia apa yang supaya kamu bisa melakukan itu sama seperti di restoran itu. Nah, kira-kira dari dua pernyataan itu, ibu-ibu di rumah lebih merasa termotivasi yang mana? Saya rasa kalau saya pribadi, saya merasa diafirmasi dan itu membuat saya akan termotivasi untuk melakukan lebih baik. Ketika suami saya memuji gitu ya, saya akan, wah lain kali saya mau masakin lagi lebih baik lagi. Jadi afirmasi itu sebenarnya jauh lebih efektif daripada koreksi. Oleh karena itu kita juga mesti memperlakukan anak-anak kita juga dengan hal yang sama ya. Apakah kita lebih sering mengkoreksi anak-anak kita atau kita lebih sering meneguhkan mereka, memuji mereka. Oke, ada beberapa kesulitan dari orang tua. Kenapa sih orang tua tuh sulit memberi afirmasi? Nah, salah satunya karena pola asuh dan luka masa kecil ya orang tua, dan budaya dan kepercayaan yang salah tentang pujian. Saya tuh lahir dari keluarga yang percaya bahwa anak itu jangan sering-sering dipuji. Kalau dipuji nanti besar kepala gitu ya. Jadi saya lahir dari keluarga yang orang tua saya tuh irit banget gitu kalau memberi pujian. Jadi kalau misalnya saya melakukan hal yang baik, mereka akan diem-diem aja. Tapi kalau saya melakukan sesuatu yang salah sedikit aja gitu ya, nah itu koreksinya akan tajam gitu, akan banyak gitu diberikan ya oleh orang tua saya. Dan mungkin ketika memuji gitu ya, saya nggak pernah mendengar orang tua saya tuh memuji secara langsung. Nah, biasanya kalau mungkin dia berbicara dengan temannya, dia memuji gitu ya. Kalau bisa tuh jangan kedengeran sama anak-anaknya. Supaya anaknya nanti nggak sombong, anaknya nggak gede kepala gitu. Jadi itu kepercayaan-kepercayaan yang salah. Saya ingat satu waktu papa saya ketika adik saya yang terakhir masih kecil ya, masih senang menggambar. Waktu pas dia menunjukkan itu kepada papa saya memuji dengan kasih sign ke saya, kasih tanda. Dia kedip-kedip ke saya gitu loh. Sambil memuji adik saya, dia bilang, wah kamu bagus sekali nih gambarnya. Tapi dia sambil kedip-kedip. Saya belajar sesuatu dari itu. Saya ngelihat bahwa, wah ternyata pujian itu kok sesuatu yang nggak sincere, nggak sesuatu yang nggak murni gitu. Ada sesuatu gitu. Maksudnya supaya saya nggak ngelihat bahwa oh adik saya aja yang dipuji gitu, tapi
ada sesuatu yang tersembunyi gitu loh, yang kayaknya untuk sebuah pujian itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak perlu banyak diperkatakan. Nah, itu saya lahir dari keluarga seperti itu. Nah, kita juga kadang-kadang fokus pada kekurangan daripada kelebihan anak. Nah, kita ngelihat apa yang kurang ya dari anak kita ya. Itu yang kita koreksi terus menerus gitu ya. Ketika anak mungkin lagi belajar menulis gitu, dia sudah melakukan yang terbaik, tapi dia mungkin masih nggak sebagus kakak-kakaknya gitu ya. Karena mungkin secara motorik dia belum terlalu bisa ya. Apakah kita menghargai hal itu? Atau kita fokus, aduh kamu harusnya lebih bagus lagi, harus lebih bagus lagi. Kita tidak salah untuk membuat anak itu semakin bertumbuh potensinya. Tapi bukan berarti kita fokus saja pada kekurangannya mereka atau kekurangannya atau apa yang belum dia bisa gitu. Tapi kita berfokus pada kelebihan. Saya belajar melihat seperti ini. Saya juga lahir dari keluarga yang irit dengan afirmasi ya. Saya ketika waktu itu masih kecil kali, SD waktu itu. Mungkin Bapak Ibu yang seumuran angkatan saya ngerti dengan siaran TVRI waktu itu, acara menggambar Pak Tino Sidin. Apa sih yang menjadi kesan dari Bapak Ibu kalau melihat acara menggambar bersama dengan Pak Tino Sidin? Pasti kan ada yang selalu dikatakan bagus. Ya, ini gambarnya bagus, gambar pemandangannya bagus. Ini gambar burungnya bagus. Nah, dalam hati kecil saya mana bagusnya? Apa yang kurangnya dari situ? Selalu bilangnya bagus-bagus. Nah, ketika saya mengerti sekarang, memang fokus dari keluarga saya itu carinya yang kurang gitu. Tidak ada bisa melihat kelebihan dari gambar ya. Dan juga dari gambaran besar saya bisa mengerti bahwa ya saya lahir dari keluarga yang memang cari banyak yang kekurangannya daripada kelebihannya. Nah, oleh karena itu kita mesti kenali ya, apakah pola asuh kita sebelumnya waktu kita dulu dibesarkan oleh orang tua kita, apakah itu sudah benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau belajar di sini. Kalau itu sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang tepat, mari Bapak Ibu kita perbaiki pola asuh kita. Kita harus jadi orang tua yang memberikan afirmasi lebih banyak daripada koreksi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih caranya kita meneguhkan anak kita ya? Ini cara-cara yang dilakukan oleh penulis Kristen, motivator juga, Ken Blanchard di buku One Minute Manager ya. Ketika kita melihat ada hal yang baik dari anak kita, kita langsung beri pujian ya. Nak, luar biasa nak, kamu hari ini sudah bisa membersihkan meja ketika kali kamu makan. Nah, itu salah satu contoh ketika kita bisa katakan kepada anak kita masih TK walaupun masih TK kecil, dia habis makan dia langsung bisa ambil makanannya dibersihin. Nah, itu salah satu contoh. Dan beritahu apa hal yang benar yang sudah dikatakan. Ya, nyatakan secara khusus ya. Jangan, nak, kamu pintar. Jangan good job doang ya. Good job ya, jangan katakan hanya seperti itu saja, tapi nah, kamu sudah lakukan dengan baik, kamu sudah membersihkan remah-remah makananmu yang ada di meja. Ya, itu dikatakan ya. Jadi mesti spesifik ya. Secara khusus ya dikatakan. Dan juga katakan bahwa ketika kita memberikan pujian, jangan datar. Nah, kamu sudah baik. Kamu sudah lakukan itu dengan baik. Tapi kita lakukan dengan perasaan senang. Ya, ekspresif kita katakan itu karena kita tahu bahwa perasaan senang itu kita ada koneksi ya, ada perasaan yang disampaikan. Dan kemudian katakan sebelum kita katakan kita bisa merasakan ya, kita berhenti sejenak, kita katakan betapa senangnya kita ketika kita melihat anak kita melakukan sesuatu yang baik. Aduh, mama bangga banget ya sama kamu gitu ya. Kamu udah pinter banget makan sendiri, udah gak disuapin lagi. Kamu juga udah
bisa naruh makanan piring yang kosong gitu ya di tempat cucian. Wah, kamu luar biasa banget. Jadi kita mesti ekspresikan ya betapa kita tuh bersyukur punya mereka. Dan juga dorong mereka untuk melakukannya lebih lagi. Artinya, nak, besok kamu lakukan lagi ya. Kamu pasti bisa. Nah, lakukan yang lebih baik lagi. Dan kemudian kita peluk mereka atau tap ya, sentuh mereka. Nak, kamu baik, kamu luar biasa. Ya. Jadi ini kita belajar ya untuk meneguhkan atau mengafirmasi anak kita ya. Kita tahu bahwa mungkin kita tidak dilahirkan dari keluarga yang bisa atau biasa melakukan afirmasi kepada anak-anak kita, dan kita mau ya melakukannya. Ini hal-hal yang praktis. Jadi Bapak Ibu bisa praktekkan ini kepada anak-anak kita. Iya, ini ceritanya kita lagi belajar bahasa afirmasi ya, dengan cara-cara seperti ini ya. Betul. Iya. Oke, kita mau belajar beberapa kebenaran tentang potensi anak. Kita perlu menanamkan kepada anak bahwa potensi itu diberikan oleh Tuhan dan harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kita sudah baca di Roma 11 ayat 36 ya. Kita mesti belajar nih bahwa kalau anak kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan supaya nggak malu-maluin orang tuanya, gitu, supaya kita bangga, bukan itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita suka ngomelin anak, aduh kamu ngapain kayak gitu, aduh kamu maluin mama papa deh, itu nggak tepat sebenarnya. Sebenarnya kita harus bawa gitu kepada sebenarnya segala potensi yang ada dalam hidup anak itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kalau kita memuji, wah kamu luar biasa loh, hari ini rajin sekali bikin PR-nya cepat selesai. Wah, papa mama bangga, Tuhan juga bangga banget sama kamu. Nah, kamu kalau melakukan hal ini kamu jadi berkat loh buat gurumu, buat teman-temanmu. Yes. Jadi kita mesti bawa anak kita mengerti bahwa potensi itu datangnya dari Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Dan juga menyadari bahwa potensi anak itu berbeda-beda. Iya. Jadi jangan hanya melihat sisi kecerdasan itu hanya dari satu sisi, dan biasanya dilihat dari sisi akademik. Iya. Dan lebih sering lagi dikatakan bahwa kalau anaknya pintar dengan matematika, dengan eksak ya, pelajaran-pelajaran itu baru pintar. Ya, karena saya mengalami kalau teman-teman saya yang matematikanya hebat, ya itu intelijennya tinggi, itu baru pintar. Ya, kalau yang biasa-biasa saja, apalagi kalau ya nilai menghitungnya itu rendah gitu, biasa-biasa saja, itu kurang pintar. Ya, padahal setiap anak itu punya potensi yang berbeda. Nanti kita akan pelajari apa yang disebut dengan kecerdasan tersebut. Ya. Nah, kita juga sebagai orang tua perlu memperhatikan, mengenali, menolong anak untuk menemukan dan mengembangkan potensinya. Ya, bedanya kata mencari sama asal ketemu beda nggak, Bapak Ibu? Kalau kita lagi ngelihat sesuatu gitu ya di kamar gitu ya, asal ketemu aja gitu. Ketika kita ngelihat asal ketemu, kita nggak memperhatikan dengan sangat baik. Tapi ketika kita mencari, contohnya ada kunci yang hilang kita mau cari, kita akan cari di setiap sudut ruangan, di mana di tempat yang biasanya kita nggak lihat pun kita lihat, yang biasanya kita nggak buka kita buka, gitu. Itu karena kita mencari. Nah, kita perlu mencari dan menemukan potensi anak-anak kita. Nggak bisa cuman, ayo udah deh nanti kalau dia kelihatannya suka balet ya suruh balet, kalau dia suka berenang ya baru kasih berenang gitu. Enggak, Bapak Ibu, kita harus mencari, mencoba sampai kita temukan dan kita kembangkan potensinya. Ya, poin selanjutnya adalah mendorong dan mendampingi anak untuk mengembangkan potensi. Di dalam bukunya Grit ya, Angela Duckworth menceritakan salah seorang penulis buku dan juga koki yang sangat terkenal di Philadelphia. Dia ceritakan kepada Angela Duckworth bahwa dia itu kalau dulunya itu waktu masih kecil ya, SD, dia itu orang rata-rata ya, nilainya itu kalau akademisnya itu C ya. Dan
Bahkan teman-temannya melihat dia orang yang aneh karena dia berbicara tergagap-gagap. Tapi ada satu hal yang membuat dia menarik buat dia, karena orang tuanya itu memberikan kebebasan kepada dia dan mendukung apa saja yang dia lakukan. Dan ketika dia menemukan bagaimana dia menikmati memasak bersama dengan keluarganya, terutama ketika dia datang ke rumah neneknya gitu ya, masakan Italia karena dari turunan orang Italia. Nah, dia bisa menikmati, dia bisa membersihkan peralatan cucinya, kemudian dia dipuji, kemudian neneknya juga berkata memberikan kesempatan dia untuk ikut memasak dan melakukan masakan-masakan yang lain. Sampai satu titik ketika dia bertumbuh dan dia menemukan, oh ini potensinya, dan papa mamanya dikatakan di dalam buku dia bahwa ada orang-orang yang memberikan dukungan yang sangat penuh supaya dia boleh hari ini ada. Jadi sangat penting ya peranan kita sebagai orang tua untuk mendorong dan mendampingi. Walaupun yang tadi diceritakan itu kan anak rata-rata tuh paling sulit ditemukan potensinya ya. Tapi ketika melihat sesuatu yang mungkin kelihatan biasa-biasa aja, tapi konsisten dilakukan, dipuji, diafirmasi, itu malah jadi sesuatu ya. Untuk yang terakhir, poin terakhir, jangan batasi potensi anak dengan keinginan orang tua semata. Kadang-kadang kita orang tua punya pengharapan yang tidak kesampaian. Iya. Kami kenal satu keluarga ini orang tuanya bercita-cita anaknya semua jadi dokter. Gitu ya, mungkin dia ingin jadi dokter nggak kesampaian. Mungkin ya orang tuanya pingin jadi dokter nggak kesampaian. Mungkin karena dia berpikir bahwa jadi dokter itu penghasilannya luar biasa gitu ya, dokter-dokter terkenal gitu akan punya penghasilan, gaji dan yang lain-lain tuh luar biasa lah. Jadi mungkin dia berpikir kalau misalnya anak saya jadi dokter, satu dia pintar, kedua dia bisa menghasilkan uang, yang ketiga dia pasti bahagia. Nah orang tuanya mungkin berpikir seperti itu. Nah oleh karena itu tiga-tiganya itu diusahakan untuk ambil kedokteran. Tapi ternyata hanya 2 anak yang akhirnya ikut untuk berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya untuk sekolah dokter. Nah, dari 2 anak ini, anak yang terakhir ini akhirnya memutuskan untuk ketika dia kuliah itu dia ngerasa bahwa ini bukan passionnya dia, ini bukan keinginannya dia. Akhirnya dia melakukan ini karena terpaksa. Ya udahlah, yang penting saya lulus. Nah, apakah akhirnya dia jadi dokter? Dia nggak jadi dokter. Apakah dia jadi orang yang sukses karena itu? Dia tidak menjadi dokter dan dia tidak sukses di area itu gitu. Nah, kita melihat bahwa ketika kita orang tua memaksakan keinginan kita, memaksakan cita-cita kita buat anak, dan ketika anak itu nggak merasakan bahwa itu cita-citanya dia, itu potensinya dia, itu kita akan membuang potensinya itu begitu saja. Kita nggak melihat hal yang baik yang kita bisa temukan, mungkin dia punya potensi yang lebih baik gitu. Nah itu yang kita mesti pelajari dan kita mesti temukan. Ya, jadi kita perlu dikatakan bahwa afirmasi itu perlu diberikan di dalam hal apa saja. Afirmasi anak di dalam segala aspek kehidupan, ya. Dari sisi rohani, intelektual, emosional, sosial, dan jasmani. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi, kita akan satu persatu, kita akan pelajari ya. Nah, bicara soal emosional, kita juga perlu untuk mengafirmasi anak-anak kita bahwa anak-anak kita dikasihi gitu ya. Sekarang Bapak Ibu mungkin punya anak masih TK, masih lucu-lucu, masih cute gitu ya, masih taat-taat aja. Kita mungkin mudah untuk say I love you ke mereka gitu ya. Setiap kali mungkin melakukan tindakan yang lucu-lucu, yang baik gitu, kita bisa katakan I love you. Tapi ketika nanti anak kita udah semakin besar, dia udah semakin punya keinginannya dia sendiri, udah mulai bisa membantah orang tua,
apakah kita masih rajin gitu ya untuk memperkatakan I love you? Ini perlu terus dibangun gitu ya, nggak hanya waktu hanya kecil. Nah, ngomong soal emosi yang lain, apakah kita sebagai orang tua membantu anak juga untuk mengenali emosinya dia? Nah, kecerdasan emosi itu adalah kita mengenali apa yang kita rasakan. Nah, kebetulan kami berdua juga nggak belajar gitu ya waktu pas keluar dari keluarga yang tidak bisa menyatakan emosi dengan baik. Ya, jadi ketika kita sedih, ketika kita senang, itu rasanya tuh harus kayaknya dipendam aja, nggak diberi nama. Nah, kita bisa membantu anak-anak kita untuk mengenali emosinya mereka dengan cara waktu mungkin ketika mereka sedih gitu ya, kita tanyakan, Mama lihat kamu sedih ya, Papa lihat kamu tadi marah karena mainanmu direbut. Nah, ini kita bantu anak-anak kita untuk menemukan, mengenali emosinya dia. Ya, afirmasi yang lain yang harus kita berikan adalah sesuai dengan musim kehidupan anak tersebut ya. Kita mau lihat bahwa afirmasi yang perlu dilakukan umur 1 sampai 6 tahun itu adalah kemampuan intelektual ya. Nak, kamu pintar. Ya. Kamu bisa melakukan semuanya ini, kamu bisa kok ya. Jadi umur 1-6 tahun yang dikatakan yaitu anak-anak TK ya, yang sekarang musim kehidupannya dari anak-anak kita yang saat ini ada Bapak Ibu alami saat ini. Gambarmu bagus gitu ya. Terus dikatakan bahwa nak, kamu ini rajin, ya, kamu ini bisa. Kemudian umur 6-8 tahun itu kompetensi dasar. Afirmasi kompetensi dasar adalah dia bisa melakukan semua aktivitas kehidupan sehari-harinya yang dia bisa. Contoh, nak, kamu sudah bisa membereskan semua pakaian kamu, membereskan kamar tidur kamu. Hebat. Kamu bisa bergaul bersama dengan teman-teman yang lain yang ada. Ya, itu juga afirmasi juga termasuk salah satu di antara yang kita mau katakan. Dan kemudian umur 9-11 tahun yaitu afirmasi fisik dari anak-anak tersebut. Nah, kamu cantik loh. Kamu bertumbuh jadi anak perempuan yang cantik. Nah, kamu ini kuat. Kamu ini anak laki-laki yang gagah. Ya, kita sebagai saya termasuk salah satu yang mungkin tidak pernah dikatakan saya ini ganteng ya. Saya ini kadang-kadang bingung. Saya ini tampangnya seperti apa sih? Ya, dan kadang-kadang ya saya suka membuat joke untuk diri sendiri. Muka kayak gini, hidungnya juga pesek juga. Ini kadang itu afirmasi yang negatif atas diri sendiri. Dan itu harus kita lakukan bahwa umur 9-11 tahun harus afirmasi fisik. Jadi afirmasi yang baik ya. Iya. Jangan afirmasi yang kurang gitu ya. Iya. Umur 12-18 tahun itu afirmasi sosial, karena itulah masa di mana anak-anak kita itu bergaul ya. Dan kita harus belajar mengenal teman-teman dari anak-anak kita, mengerti dengan posisi, dan kemudian kita bertanya dan mengafirmasi mereka. Dan 19-21 tahun yaitu afirmasi dengan nilai-nilai. Oleh karena itu pentingnya kita untuk mengajarkan nilai sejak dari dini. Ketika mereka berumur dewasa 19-21 tahun, proses itu kita bisa mengulang lagi nilai-nilai itu dan kita bisa katakan kamu punya nilai yang benar ya. Kamu orangnya berintegritas, kamu orangnya jujur, kamu orangnya memang punya hard worker gitu. Nah, itu yang kita harus katakan kepadanya. Dan kita juga mau belajar mengafirmasi sesuai dengan gender ya. Kita mau meneguhkan mereka gitu. Yang perempuan kita teguhkan bahwa mereka tuh adalah anak perempuan yang luar biasa. Jadi peneguhan gender itu penting untuk menyatakan identitas yang benar yang sudah Tuhan taruh kepada diri anak-anak kita, baik itu anak perempuan, baik itu anak laki-laki. Dan itu harus diucapkan keluar oleh siapa? Oleh papa dan mamanya. Iya. Jadi kita perlu mengafirmasi ya, kamu anak laki-laki yang luar biasa, anak perempuan yang luar biasa, itu perlu diafirmasi karena hari-hari ini LGBT sangat merebak di mana-mana. Jadi pastikan anak-anak Anda tahu siapa diri mereka ya. Oke. Nah, ini kami mau tampilkan salah satu
bentuk afirmasi yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita. Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am faithful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, give me 5. Give me a kiss. Nah, lanjut lagi. Afirmasi yang lain adalah kita harus mengenal yang disebut dengan kecerdasan majemuk, multiple intelligence, ya. Dalam ahli pendidikan Howard Gardner katakan ada 8 kecerdasan, ya. Ada tambahan baru satu lagi yaitu eksistensial, ya. Jadi kecerdasan ini dimiliki oleh semua, ya, orang-orang yang ada di tengah-tengah kita. Tapi ada 2 dan 3 itu yang menonjol, ya. Apa? Ya, Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam lagi, bisa mengerti lebih dalam lagi, dan ini bisa dipelajari. Sebagai orang tua, kita harus mengerti ini, ya, kecerdasan apa yang ada di dalam hidup kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita. Kalau saya secara pribadi, kecerdasan saya adalah kecerdasan intrapersonal, ya, dan juga ada kecerdasan interpersonal juga sedikit. Ya, yang itu lebih ini, dan juga kecerdasan bahasa, ya. Dan apa itu kecerdasan bahasa? Kecerdasan bahasa itu kemampuan untuk boleh menulis, ya, berbicara dengan baik, ya. Intrapersonal itu bicara soal bisa merasakan diri, mengerti diri sendiri lebih baik. Kemudian intrapersonal itu membangun hubungan, menikmati berbicara dengan orang lain, ada di sekitar orang lain dan menikmatinya, ya. Kemudian kinestetik atau koordinasi tubuh. Contohnya ini kalau dia suka berolahraga, itu termasuk yang ya. Kemudian mungkin juga dia ahli dokter bedah, itu termasuk kinestetik karena itu menggunakan tangan dengan baik, gitu ya. Kemudian ruang dan spasial itu bicara soal apa, dia bisa melihat desainer itu termasuk salah satu ruang dan spasial, ya. Ruang dan spasial itu melihat jarak dan ruang. Nah, naturalis itu kemampuan itu untuk melihat dekat dengan lingkungan. Kalau dia termasuk yang suka ke naik gunung, ya, bertemu dengan ke kebun binatang, menikmati itu bersama dengan binatang, ya, itu termasuk naturalis. Kalau musik sudah tahu, ya, mendengar lagu langsung bisa memainkan alat musiknya, atau cepat untuk boleh mengerti belajar alat musik, menyanyi, seni, ya. Ya, logika dan matematis itu mengerti tentang logika dan matematik. Nah, ekstensial itu mengerti tentang hubungannya, hidupnya dia, ya, dengan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu sebagai orang tua perlu mengafirmasi anak-anak kita. Ini salah satu bentuk kecerdasan yang Tuhan karuniakan buat kita tuh banyak, gitu ya. Ada bakat, ada talenta, ada keunikan-keunikan yang kita perlu temukan. Ini salah satunya aja. Nah, kita perlu apa? Kita perlu bantu anak-anak kita untuk menemukan. Jadi kita perlu mencoba satu persatu. Saya waktu itu kami memberikan project kepada anak-anak kami untuk coba bikin hidroponik, gitu ya. Nah, kita lagi mau ngecek nih karena anak-anak kami bilang kami suka sekali sama binatang, sama tanaman, suka sekali. Nah, kita coba cek, coba kamu pelihara
ini kangkung sama bayam dulu deh di hidroponik, gimana responnya. Terus anak kami yang kedua juga bilang saya mau jadi entrepreneur gitu. Oleh karena itu kami juga kasih mencoba gitu ya. Ya udah sekarang kamu coba jualan deh, jualan keripik nih. Kamu coba kembangkan keripik ini, jualan keripik ini, coba kamu coba. Jadikan ini sebagai satu project. Nah ini yang kita perlu lakukan, dicoba, di try and error itu nggak masalah, ya. Mungkin kalau anak-anak kita yang lebih kecil mungkin coba les, oh dia tertarik dengan balet, coba dulu kasih les balet. Kita ngelihat perkembangannya dia. Dia suka berolahraga, suka bergerak, kesempatan dia untuk boleh bermain futsal, bermain sepak bola, berenang, olahraga-olahraga yang lain. Ya, ini kita perlu expose ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga percaya ada hal-hal lain yang kita perlu perhatikan, ya. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkan dengan potensi yang Tuhan berikan. Jangan kita bandingkan anak kita dengan anak tetangga. Jangan bandingkan anak kita dengan kakak adiknya. Jangan bandingkan anak kita dengan teman-teman sekelasnya. Saya pernah waktu pas anak-anak masih kecil, sekitar ya masih TK gitu ya, TK menjelang SD. Ketika saya ketemu dengan ibu-ibu yang lain, pembicaraan yang paling hot gitu ya adalah pertanyaan, anak kamu udah bisa baca belum? Anak kamu udah bisa nulis belum? Nah, pada waktu itu kami ambil homeschool ya dari awal, dari TK sampai sekitar kelas 4-5 SD ya. Nah, jadi waktu di awal-awal itu kita pakai kurikulum yang memang cukup slow gitu. Sehingga biasanya tuh kita belajar menulis itu di kelas 1 gitu. Jadi waktu pas ditanyain pada waktu itu anak-anak kita tuh belum bisa ngapa-ngapain. Tapi buat beberapa mama-mama yang lain itu sesuatu yang menakutkan banget. Sudah panik. Aduh, udah mau kelas 1 nih. Anak saya belum bisa baca, anak saya belum bisa nulis. Bagaimana? Nanti ketinggalan dan lain-lain. Saya ngelihat bahwa sebenarnya kan itu hal yang tidak perlu dikejar gitu ya. Ada waktunya mereka tuh akan belajar dengan baik gitu. Nah, jadi ketika anak-anak kami mulai masuk di kelas 1 dan kami berikan materi membaca dan menulis, mereka cepat sekali karena ada fondasi-fondasi yang sebelumnya yang sudah ditabur. Jadi kita nggak bisa bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua sudah maksimal mendampingi, mengembangkan potensi yang sudah Tuhan taruh untuk anak-anak kita? Apa kita cuekin aja? Apa kita benar-benar bantu ya? Itu yang menjadi hal yang harus kita pertanyakan, terlebih daripada kita membandingkan, udah bisa menulis, sudah bisa membaca semuanya. Oke. Dan kita juga perlu berfokus pada hal-hal yang tidak selalu dihargai secara terbuka oleh masyarakat. Contohnya seperti integritas, kerendahan hati, pelayanan, kesetiaan, dukungan, tanggung jawab, menghormati, tidak mementingkan diri sendiri, kebaikan, dan keramahan. Nah, seringkali kita itu banyak berfokus dengan hal-hal yang kelihatan ya. Dengan hal-hal prestasi itu sesuatu yang kelihatan. Ketika kita mungkin mengunjungi rumah orang yang kita lihat, waduh medalinya banyak gitu ya, prestasinya ada di mana-mana gitu ya, sekolahnya ranking 1, terus di olahraga juga pinter, dapat medali untuk hal musik, wah semuanya diborong gitu ya. Kayaknya itu yang kita fokuskan. Apa sih hal-hal yang kelihatan yang kita harus kejar gitu. Nah, tapi kita mau loh belajar untuk berfokus pada hal-hal yang di dalam nih gitu, hal-hal yang mungkin anak-anak kita nggak kelihatan menonjol. Nggak semua anak itu kelihatan menonjol ya Bapak Ibu. Maksudnya banyak sekali anak yang rata-rata, anak yang kelihatannya biasa-biasa aja. Bahkan ketika kita mau mencari potensi mereka, nggak tahu mau mulai dari mana dulu gitu, karena kelihatannya rata-rata. Tapi apakah kita memperhatikan bahwa ada sifat baik, ada karakter baik yang kita perlu afirmasi dari dia.
Contohnya ketika mungkin teman-temannya pada nyontek gitu ya, anak kita enggak, dia punya integritas dan punya kejujuran, apakah kita bangga akan hal itu? Apakah kita mengafirmasi dia, wah anakku, kamu anakku yang luar biasa, lu kamu jujur, kamu tuh luar biasa, kamu cinta Tuhan, kamu tuh bertanggung jawab loh, pagi-pagi bangun langsung beresin tempat tidur. Itu hal-hal yang kita perlu fokuskan lebih daripada sekedar prestasi. Ya, itu yang kita perlu temukan dari diri anak-anak kita. Saya melihat bahwa Sekolah Tunas Bangsa sangat menekankan dengan karakter. Dan ini sesuatu yang memang sudah dilakukan dari sejak awal dari Sekolah Tunas Bangsa, ya, kita lakukan, dan ini sudah ditanamkan dari Sekolah Tunas Bangsa, dan kita mau lihat bahwa ini terus dilanjutkan, ya, terutama dari orang tua. Ya. Nah, yang terakhir kita mau belajar mengafirmasi anak-anak kita dari gaya sosialnya gaya mereka. Kepribadian. Ya, sebenarnya banyak sekali alat ukur ya. Cuman ini salah satunya DISC gitu ya, untuk menemukan anak kita tipikal yang mana sih. Ya, ada lagi MBTI, terus ada banyak alat-alat ukur yang lain. Tapi menurut kami gitu ya, anak-anak yang mungkin masih TK itu belum terlihat secara jelas atau terlalu spesifik gitu ya. Ini kita akan temukan sebenarnya nggak perlu banyak tes, tapi ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita akan menemukan apakah dia tipikal anaknya yang suka mimpin, apakah dia anaknya dengan kehadiran dia bikin suasana rumah jadi rame, jadi ceria ya. Apakah anak kita itu anak yang tepat waktu, yang teratur terus. Iya, harus taruh barang di tempatnya gitu ya. Atau mungkin anak kita anak yang ramah, ketemu siapa aja bisa bergaul. Nah, itu kita perlu temukan dan kita afirmasi. Oleh karena itu orang tua harus mengerti ya. Ini salah satu tools untuk mengerti gaya sosial, gaya kepribadian anak kita ini. Dan ketika kita orang tua mengerti, kita mendampingi anak kita akan sangat cepat mengerti, oh, model anak kita itu seperti inilah. Ya, oke. Kita minta nanti Bapak Ibu di rumah bisa refleksi, mungkin bisa share dengan pasangannya ya. Apakah selama ini kita sudah memberikan afirmasi kepada anak-anak kita? Ya, bukan hanya sekedar good job, bukan hanya sekedar good boy atau good girl gitu ya, tapi apakah kita memberi afirmasi yang lebih spesifik gitu ya? Apakah perkataan kita lebih banyak membangun atau lebih banyak mengkoreksi potensi anak? Kita perlu refleksi hal ini dan kita perlu perbaiki. Kita sendiri pun masih belajar Bapak Ibu, kami pun masih belajar karena nggak mudah buat kita tuh untuk dari latar belakang yang sebelumnya, kita untuk belajar untuk memuji, belajar untuk mengafirmasi, kita pun sangat belajar gitu, perlu dikembangkan terus. Nah, yang kedua kita perlu refleksikan untuk kita yuk cari, temukan, gali, perhatikan gitu ya potensi anak-anak kita. Mari kita mulai memberi afirmasi, kita mulai kembangkan potensinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa afirmasi ini adalah hal yang harus kita lakukan. Peneguhan potensi yang diberikan kepada anak-anak kita. Tugasnya kita sebagai orang tua ini boleh meneguhkan anak-anak kita. Mari kita menjadikan itu sebagai budaya, sebagai hal yang kita lakukan terus-menerus di dalam keluarga kita. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga memberkati apa yang kami sharekan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Paulus dan Ibu Ida untuk pemaparannya yang begitu luar biasa buat setiap kita. Sungguh apa yang tadi sudah disampaikan ya membukakan banyak hal baru bagi kami orang tua dan juga pendidik nih. Mengenai pentingnya loh menggali potensi dan juga yang paling penting nih jangan kelupaan adalah untuk juga memberikan afirmasi ya untuk setiap potensi dalam diri setiap anak-anak kita. Karena ini terjadi setiap hari, jadi buatlah ini menjadi sebuah budaya begitu. Nah,
Selanjutnya, Miss Marina, ya, setelah kita tadi mendengarkan pemaparan yang begitu luar biasa dari Bapak Paulus dan Ibu Ida, sekarang saatnya untuk kita boleh menggali lebih dalam lagi nih, sesuai dengan kondisi dan situasi mungkin yang dihadapi oleh setiap orang tua, pendidik, juga guru mungkin ya, yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setelah ini kita akan membuka sesi Q&A ya. Sesi tanya jawab seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan, silahkan ketik di kolom chat. Kepada siapa? Kepada admin kami. Sehingga nanti kita akan sama-sama membacakannya dan nanti langsung dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Paulus Ko dan juga Ibu Ida. Begitu Miss Marina. Benar Miss Des ya. Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk, dan sudah ada beberapa yang sudah masuk juga, Bapak Ibu. Mari silahkan bisa segera mengetik di kolom chat. Sambil menunggu, Bapak Ibu, saat ini sudah ada link presensi atau link daftar hadir di kolom chat. Bapak Ibu kami persilahkan, silahkan mengisi daftar hadir sesuai dengan area di mana anak-anak Bapak Ibu sekolah. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan ini kita sama-sama dapat membahas bersama-sama. Ada narasumber juga di tengah-tengah kita. Kita percaya mungkin kasusnya berbeda, kasus-kasus berbeda, tapi prinsipnya sama. Prinsip kebenaran firman Tuhannya itu yang kita mau praktekkan. Tinggal minta hikmat Tuhan ya, Miss ya, bagaimana kita mempraktekannya ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Ya, jangan ragu-ragu, langsung saja diketik di kolom chat agar bisa dibantu oleh narasumber kita pada pagi hari. Mungkin sudah ada yang sudah masuk? Yes, ya? Oh, sudah nih Miss ya. Oke, mungkin Miss Marina dahulu atau saya dulu coba ya untuk bantu bacakan ya. Ya. Bentar, ini sepertinya masih loading mungkin ya. Masih menunggu. Oke. Nah, langsung saya bacakan. Nih tadi ada Ibu Ida katanya yang tadi berbicara. Mau tanya, tadi Ibu Ida bicara soal minat dan bakat anak itu harus dari orang tua yang mencarikan. Nah, setelah saya mencarikan contoh les di alat musik, saya melihat ternyata ada bakat di situ. Karena dilihat banyak perkembangan, sudah bisa main beberapa lagu juga. Tapi bagaimana nih kita melatih minatnya? Jadi bakatnya memang sudah kelihatan nih Bapak Paulus dan Ibu Ida ya. Namun minatnya nih untuk terus bisa konsisten berlatih untuk bakatnya tersebut. Karena tipe anak saya itu tipe yang harus di-maintain selalu, istilahnya harus selalu di-encourage selalu begitu. Begitu, silahkan Bapak Paulus dan Ibu Ida. Oke, ya saya mengerti pertanyaannya dan kita sebagai orang tua itu memang betul kita kan mengekspos mereka ya, memperkenalkan mereka kepada salah satu bakat tertentu dulu ya. Nah ini kan udah dicoba bakat musiknya, ternyata ada bakat musik. Nah itu nextnya itu sebenarnya sangat bergantung sama faktor pendukung, yaitu kita nih orang tua. Nah saya belajar banyak itu gini, ngelihat dari bagaimana orang China gitu ya mencetak olaragawan, mencetak orang-orang yang berprestasi itu benar-benar dengan konsistensi gitu. Nah itu dilatih dari kecil sampai besar. Nah itu perlu dari kita, konsistensi dari kita orang tua untuk mendorong. Dengan cara apa? Kita mendorongnya itu jangan membuat mereka jadi sebagai beban, bahwa ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau orang China saya ngelihat ya video-videonya itu anak-anak sampai nangis-nangis sampai pokoknya benar-benar dilatihnya dengan sangat keras. Tapi saya percaya gini, kita harus kombinasi, konsistensinya kita bisa belajar dari orang-orang China ya. Betapa mereka tuh benar-benar kalau mau jadiin seseorang tuh benar-benar konsisten. Cuman kita perlu gitu ya kombinasi dengan kita harus membawa anak itu tetap punya minat itu. Dengan cara apa? Kita perlu afirmasi. Wah nak, kamu belajar hari ini kamu udah bisa mainin lagu. Coba kamu lihat deh sebulan lagi, kamu pasti akan bertambah lagi deh, kamu punya ilmu. Jadi kita bisa gunakan afirmasi itu untuk menolong anak-anak kita untuk bertumbuh potensinya gitu. Jadi
saya percaya ya, maksudnya orang tua itu memainkan peranan yang sangat sangat penting di sini. Keberhasilan jadi atau nggak jadinya seseorang itu ditentukan dari orang tua itu mendukung atau enggak sampai akhir. Jadi proses anak itu boleh nantinya dia akan melihat bahwa ini akan menjadi sesuatu yang akan saya ambil menjadi bagian dari hidup. Kami tidak menyebutkan bahwa tolong buat Bapak Ibu jangan mengarahkan anak-anak kita sekedar hanya untuk mencari hidup, mencari uang lebih banyak. Ya, kita mau katakan bahwa penting nggak? Penting. Kita boleh mendapatkan penghasilan yang lebih baik dengan karir, dengan pekerjaan tertentu. Tapi ketika potensi dan anak yang ada, jangan sekedar karena keinginan orang tua supaya hidupnya bisa lebih baik kita mengarahkan ke sana. Tidak. Ya, jadi kembali lagi arahkan pertanyaannya itu bagaimana memaintain ya orang tua harus bersabar bersama-sama menemani ya mengerti apa yang Tuhan mau. Ingat ini karena ini segala kemuliaan untuk Tuhan, bagi Tuhan dia untuk selama-lamanya. Jadi arahnya kepada apa yang Tuhan mau, kembali lagi bukan apa yang bapaknya mau, apa yang maknya mau. Ya itu kira-kira seperti itu. Lagi itu luar biasa. Bahkan bahwa juga ketika kamu bermain musik, ingat loh, musik ini jadi sebuah penyembahan juga buat Tuhan. Jadi kita mesti balikkan lagi kepada Tuhan ya. Jadi ini memang balik lagi, orang tua mesti rajin untuk maintenance memang. Memang itu fungsi kita. Oke. Terima kasih Pak Paulus dan Ibu Ida. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Sepertinya sudah banyak Miss Des ya. Kita sambil ini ya menunggu masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya kami persilakan tim admin. Ini pertanyaan yang sama-sama kita mau bahas. Kita ada beberapa juga yang masuk secara direct ya. Jadi kita harus rampungkan ke admin supaya bisa ditampilkan. Tapi kalau misalnya belum ditampilkan juga tidak apa-apa. Sepertinya ya Bu ya. Nah, supaya kita bisa cepat. Dan ini ada satu pertanyaan dari orang tua, ya. Selamat pagi Pak Paulus dan Ibu Ida. Kira-kira umur berapa ya bakat anak bisa terlihat dengan kondisi anak ada kebutuhan khusus, speech delay? Ya, kira-kira ada arahan kah? Silahkan Pak, Ibu. Mengenai speech delay itu kan kebutuhan khusus ya, bukan yang ini. Jadi karena kita bersama dengan anak-anak, orang tua itu bisa mendeteksi dengan lebih cepat, lebih baik ya. Jadi umur berapa? Mungkin dari apa yang bisa kira-kira umur berapa speech delay? Dari umur berapa bisa ditemukan bakatnya kalau dengan kondisi ada speech delay? Kita percaya seperti ini bahwa kita akan mengekspos, memberikan kesempatan buat anak-anak kita untuk boleh menerima semua kemampuan yang ada di dalam hidup anak-anak kita ya. Kita sudah belajar tentang multiple intelligence, kita coba expose dengan bermain dengan binatang ke alam ya, berolahraga dan semua yang itu supaya kita mengerti bahwa mungkin anak kita ada kebutuhan khusus gitu. Tapi tidak berarti bahwa kebutuhan khusus itu mengurangi kesempatan dia untuk boleh diekspos dengan banyak hal. Ya, karena kami percaya juga bahwa setiap anak itu dilahirkan Tuhan unik dengan full potensi. Mau dia berkebutuhan khusus, mau dia siapapun dia gitu, dia itu lahir dengan satu paket potensi gitu. Jadi memang, saya ngelihatnya gini sih, mulai dari umur berapa kita nggak ada takaran umur tertentu, tapi saya percaya gini, ini kita perlu gali terus ya, dan temukan itu ketika kita menemukan dia ternyata tertarik dengan binatang atau dia tertarik dengan olahraga, disitulah kita mulai arahkan. Dan juga harus mengerti bahwa ini proses. Tidak berarti bahwa dari kecil dia hebat di situ,
Mungkin nanti sampai satu saat dia akan ketika sudah cukup besar, dia mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan. Kita harus menghargai itu. Tapi proses yang kita lakukan sudah baik, sudah benar. Jadi ini yang mungkin yang kita sebagai orang tua harus belajar bersabar, belajar untuk menuntun bersama-sama dengan anak-anak kita. Karena banyak dari orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, ya, dari kecil dia mungkin berpikir yang berbeda. Ini sudah terbukti, ya. Tapi ada juga orang yang memang dari kecil sudah dituntun, ya. Misalnya dia mau jadi contoh kasus yang saya baca bahwa dia adalah seorang astronot, ya. Kecil dia punya proses dan bertahap dia menemukan sampai akhirnya dia menemukan bahwa ya astronot itu adalah bagian dari apa yang saya mau lakukan. Dari pertama kali dia melihat peluncuran Apollo, ya, wah luar biasa. Dia itu poin pertama. Kemudian dia di sekolah, dia diekspos, dia menuju ke stasiun NASA dan dia menemukan itu yang kedua. Yang ketiga kemudian ketika dia bertemu dengan salah seorang astronot yang menginspirasi kepada dia bagaimana harus menjadi seorang astronot yang baik. Ini tahap-tahap yang selanjutnya, ya. Kemudian dia kuliah. Dia mendapatkan bahwa dia mengarahkan kuliahnya sama seperti dia mencapai seorang astronot yang baik. Dan kesempatan itu dia masuk ke sana. Jadi memang kembali lagi bahwa kalau sekarang apa yang bisa kita lakukan bagi kita sebagai orang tua, beri kesempatan dia untuk anak-anak kita untuk boleh menikmati semuanya itu. Ya. Jadi mulai dari kapan? Mulai sedini mungkin ya. Kita coba expose mereka. Baik. Siap. Oke. Wah, ya jelas sekali. Jadi memang dari usia TK nih sudah seharusnya peran kita sebagai orang tua ya untuk mengenali potensi anak-anak kita. Baik, Miss Marin, kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya karena sudah banyak yang ngantri nih ya. Menarik sekali soalnya. Iya, sepertinya masih loading. Ya. Kita tunggu sebentar. Iya, nah ini nih ya. Wow, pertanyaan menarik ini. Bagaimana nih Bapak Paulus dan Ibu Ida membedakan afirmasi dengan toxic positivity? Karena yang belakangan ini sering kita dengar ya, banyak sekali istilah nih yang berseliweran di sosmed kita, toxic positivity. Nah, itu bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, kita itu memang lagi ada di budaya yang mulai berubah ya. Zamannya kita dulu, kita tuh pujian itu sebagai sesuatu yang mahal harganya. Tapi hari-hari ini mulai terbalik ya. Kayaknya pujian itu jadi lebih mudah untuk disampaikan dan itu jadi lebay. Iya. Nah, saya ngelihatnya sih gini ya, afirmasi itu gini. Tujuan dari afirmasi itu adalah mengembangkan gambar diri anak supaya mereka mendapatkan gambar diri yang benar sesuai dengan Kristus ya. Itu yang kita perlu tuju. Itu afirmasi yang benar. Kalau afirmasi yang selain daripada itu, yang membuat dia untuk menjadi sombong, yang membuat dia jadi narsis, itu yang kita perlu hindari. Nah, gimana cara ini? Kita bisa ngelihat sangat jelas kok. Afirmasi itu tujuannya, fokusnya kepada Tuhan, kepada pencipta, ya nggak? Kalau yang tadi yang berlebihan daripada itu, fokusnya adalah self, adalah diri sendiri, gitu. Gimana? Supaya over pede lah supaya dia melihat diri dia. Wow gitu, dia bisa mengafirmasi sendiri gitu mungkin di depan kaca, tapi hal-hal yang fokusnya adalah diri dia sendiri. Nah, menurut saya itu yang sudah lari dari tujuan utama dari afirmasi. Gitu. Bapak Paulus mau menambahkan? Ya, jadi memang toxic positivity itu bicara soal terlalu banyak dipuji-puji. Ya, itu kata bahasa yang sederhananya terlalu banyak dikatakan, padahal yang harus dikatakan bahwa dipuji prosesnya anak-anak kita untuk mencapai sesuatu itu kita perlu puji lebih daripada sekedar prestasinya atau kecantikannya. Kan
kita memang perlu mengafirmasi kecantikan, tubuh anak kita memang gagah, tapi bukan itu yang difokuskan terus-terusan di situnya. Jadi bicara soal ini memang kadang-kadang orang tua yang sekarang yang saat ini itu terlalu bicaranya sayang anak gitu ya. Aduh luar biasa ini semua dimanja. Nah ini belajar lagi mengenai identitas ya. Belajar lagi mengenai otoritas moral. Nanti karena itu ada saling berkaitannya dengan hal-hal tersebut. Ya. Nilai-nilai keluarga yang disampaikan. Oke, baik. Jadi sekali lagi ini mengenai porsinya, begitu ya, Pak Paulus dan Bu Ida. Jadi tidak terlalu berlebihan juga nih, tapi pas dengan porsinya. Begitu, baik. Baik, kita sekarang berikutnya Miss Marin ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena banyak sekali Bapak Ibu. Mohon bersabar ya, semoga kita waktunya cukup. Bagaimana cara kita tetap untuk tenang dan berterima kasih? Di saat tuntunan pembelajaran anak-anak, pembelajaran anak-anak sudah tinggi. Seperti contoh anak TK yang belum bisa baca dan menulis dengan baik. Sedangkan di sekolah sudah wajib seperti itu, karena akan ketinggalan dari teman-temannya. Terima kasih. Bagaimana cara tetap untuk tenang, Pak? Dan mengafirmasi yang positif ini, Pak. Gimana, Pak? Ya, saya percaya cara belajar setiap anak berbeda. Ya, terus saya percaya juga, maksudnya gini, kalau kita ngelihat nih ya, cara pembelajaran di negara Western, lebih ke daerah barat gitu ya, negara barat, mereka itu tidak terlalu mementingkan membaca, menulis itu di awal-awal sekolah mereka gitu loh. Tapi yang diekspos adalah apa? Minatnya mereka, terus gitu bagaimana dia bisa menyentuh alam, dia bisa menggunakan motorik kasar, motorik halusnya dia tingkatkan. Jadi sebenarnya saya ngelihat bahwa kalau di negara barat itu lebih banyak fokusnya di sana daripada cuman sekedar akademiknya gitu loh. Nah, kita ini kadang-kadang orang tua terjebak dengan kita tuh berlomba-lomba ngelihat tetangga kita, temennya anak kita itu udah lebih dulu dari kita merasa ketinggalan. Padahal itu masih dalam tahap yang normal gitu ya. Nah, malah ketika kita menuntun, jadi gini, bukan berarti membiarkan anak itu tidak belajar, tapi kita boleh tuntun dia pelan-pelan. Saya rasa kelas 1 SD pun masih diberi tenggang kan ya, untuk anak-anak itu masih belajar membaca dan menulis untuk lebih baik gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah membantu mereka, tapi tidak memaksakan mereka gitu. Jadi buat itu sebagai sesuatu yang fun, gitu. Mungkin dengan bernyanyi. Kalau dulu saya melakukan pakai phonics gitu, pakai phonics tertentu. Jadi ketika mereka belajar itu mungkin ada lagunya gitu ya. Jadi waktu pas belajar membaca itu cepet banget gitu. Jadi itu yang kita perlu hadirkan mereka cara belajar yang mungkin lebih fun gitu. Mungkin pertanyaannya saya tanyakan, apakah kita sebagai orang tua punya cukup waktu menemani anak-anak kita belajar? Ya itu pertanyaan yang mungkin akan mempertanyakan kenapa takut gitu anak-anak kita nggak bisa menulis, membaca. Ya itu pertanyaan yang diarahkan. Jadi mungkin kita sebagai orang tua, kalau kita punya waktu bersama-sama dengan anak-anak kita dan memang sudah memberikan, jangan takut bahwa proses itu tidak akan capai sasaran gitu. Iya. Gitu sih. Terima kasih. Ya, itu kita aminkan Bapak Paulus dan Ibu Ida, karena memang di jenjang TK ini yang menjadi suatu kerisauan ya, yang sering kita dengar juga dari sisi kepala sekolah ya, bahwa banyak yang sering curhat, aduh Miss, anak saya belum bisa baca yang A, udah baca novel gitu ya. Ya sekali lagi Bapak Ibu jangan takut, tetap tenang. Bukan berarti juga kalau anak kita belum mencapai seperti yang diharapkan itu dibiarkan saja juga tidak, tapi kita tetap mendampingi, menstimulasi secara begitu. Oke. Next question langsung saja. Betul. Nah ini karena sudah banyak tadi Miss Marin yang sudah ngantri.
Selamat pagi, saya sering berbeda pendapat dengan istri ketika menegur atau mengingatkan kesalahan atau kekurangan anak. Istri saya nih cenderung tembak langsung dengan alasan orangnya blak-blakan begitu. Sementara saya cenderung memakai cara memutar dengan tujuan supaya anak tidak langsung down atau merasa dihakimi. Bagaimana mengkompromikan hal ini dengan pasangan? Wow. Memang suami dan istri harus kompak dulu. Ya. Ya. Walaupun punya gaya kepribadian yang berbeda, tapi papa dan mama berdua harus sepakat. Tidak ada yang harus jadi polisi jahat, tidak harus jadi polisi baik. Ya, dua-duanya harus punya bahasa yang sama di dalam kita memberikan koreksi, memberikan dukungan kepada anak-anak kita. Jadi kembali lagi bagaimana caranya, ya suami dan istri harus kompak dulu, harus diskusi dulu bagaimana caranya supaya anak tidak bingung. Kemudian supaya anak tidak mengambil kesempatan pula gitu ya di tengah-tengah ketika lagi konflik dengan anak, kemudian bapak menolong, kemudian mama marah, papa membantu atau segala macam ya. Jadi sebenarnya papa dan mama itu harusnya satu kesatuan. Ya, mau caranya seperti apa? Terbuka, langsung mengkoreksi, cara memberitahukan juga dengan cara yang benar dan menggunakan bahasa yang membangun, ya bukan menjatuhkan, ya bukan kata-kata yang membuat anak-anak kita kehilangan motivasi. Dan teguran yang sekalipun itu menjadi teguran yang keras, tapi itu tidak merusak. Contoh, ketika anak itu melakukan hal-hal yang sudah over ya, dan kita sebagai orang tua bisa melakukan tindakan disiplin yang benar. Ya, jadi mungkin kalau bicara soal kelemahan dari anak-anak kita mungkin banyak hal, tapi papa dan mama yang harus kompak terlebih dahulu. Ya. Saya belajar banget ya, maksudnya suami istri itu adalah sebuah tim yang luar biasa. Jadi papa mama tuh harus saling bantu-membantu gitu ya. Nah, kalau kita berespon jelek, nah yang biasa saya sama suami saya lakukan adalah kita suka colek gitu ya. Kalau misalnya kita udah ngegas duluan, misalnya salah satu udah ngegas duluan gitu ya, ya udah yang tenang colek lah gitu kan, ingetin untuk stop gitu kan. Nah biasanya nanti kita diskusi waktu pas kita berdua suami istri tanpa anak mendengar, kita diskusi tadi lebih baik kayak begini loh kita pendekatannya, kita sepakati yuk kita mau kalau koreksi anak bagaimana caranya. Jadi itu dikompromikan dulu suami istri gitu. Dan saya percaya juga gini, kita suami istri tuh saling membantu. Kayak misalnya mungkin suami saya lebih sulit untuk memuji gitu ya. Saya bisa ingetin gitu sebagai istri atau sebagai suami yang lebih mudah gitu ya. Kita ingetin, kamu bisa puji dia ininya loh. Kamu bisa puji dia tadi dia bantu temennya gitu. Nah, kita bisa bisikin gitu buat suami kita untuk lakukan. Jadi itu hal-hal yang kita mesti sadari dulu, kita satu tim. Dan karena kita satu tim, kita saling tolong dan kita tim yang kompak gitu loh. Yes. Amin. Semangat Bapak Ibu semuanya. Baik, kita hanya punya waktu sedikit, tinggal satu pertanyaan lagi boleh ya? Bapak, di afirmasi potensi peran ayah ditekankan berkali-kali mulai 6 tahun. Anak saya sudah 6 tahun dan akan memasuki SD. Bagaimana dan apa solusinya apabila tidak ada figur ayah ya dalam anak? Apakah ada recommended buku yang atau artikel gitu Bapak Ibu? Ya, kalau misalnya orang tuanya, salah satu orang tua tidak ada karena meninggal, yang tadi disebutkan itu adalah ayahnya tidak ada, apa yang biasa kami lakukan ada di dalam komunitas. Ya, kalau ada di komunitas kita, di komsel kita atau di teman-teman di kompak kita, ya komunitas sepakat yang lebih kecil daripada ini, yang bisa membantu atau suami istri dengan suami dari teman-teman yang ada di komsel ini menjadi figur untuk orang tua, ya menjadi papa dari anak kita yang tidak punya orang tua, tidak punya figur papa lagi, itu bisa. Nah, buku yang bisa dibaca mungkin buku The World in the Father, itu ada artikel khusus untuk single parents. Ya, di situ dikatakan di situ ya. Jadi kembali lagi itu salah satu cara, dan yang lain bisa dilakukan adalah
mama bisa berfungsi sebagai papa. Tapi memang kembali lagi figur papa itu perlu ada dari yang bisa dilihat dari anak-anak kita, ya. Yang bisa kita lakukan di mana di komunitas. Ya. Jadi kita jangan kecil hati kalau misalnya kita single parent gitu ya. Mama itu bisa memberi mengafirmasi potensi. Kita bisa meneguhkan anak-anak kita bisa mengafirmasi mereka. Jadi walaupun mungkin ini memang masanya ayah gitu untuk berfungsi ya, tapi ketika ayah nggak ada, siapa yang menggantikan? Itu yang paling nyata adalah ibunya. Jadi mama yang berfungsi untuk memberikan afirmasi-afirmasi yang tadi kita sudah paparkan. Ya, selain dari kita juga mencari komunitas untuk mendukung kita gitu. Baik, terima kasih. Ya. Luar biasa, Miss. Sepertinya kita sudah harus sudahi. Mohon Betul maaf sekali. Karena waktu yang cukup terbatas ya Miss Maria, namun masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan sih yang sudah masuk di chat admin kita. Namun jangan khawatir jika ada kesempatan di lain waktu kita akan berusaha untuk bisa membalas gitu ya, memberikan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, Miss Marin, karena tadi banyak sekali yang sudah dipaparkan, mungkin saya akan mencoba ya untuk mengambil resume dari apa yang sudah kita dengar dan kita bicarakan bersama pada pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah bahwa afirmasi itu jauh lebih membangun daripada kritik. Dan ucapkanlah afirmasi secara spesifik dan tulus. Begitu juga dengan potensi itu harus dicari, bukan asal ditemukan ya. Dan potensi setiap anak itu berbeda dan unik, jadi kita tidak bisa membandingkan anak kita dengan orang lain. Dan ini juga catatan buat kita sebagai orang tua untuk tidak membatasi hanya karena keinginan orang tua saja. Dan juga afirmasi setiap anak ya sesuai dengan musim hidupnya. Nah, di sini kita usia TK berarti masuk di usia 1 sampai 6, berarti harus lebih banyak afirmasi dari sisi intelektual mereka. Nah, jangan lupa juga nih Miss Marin untuk juga mengafirmasi potensi anak dari sisi yang tidak terlihat oleh masyarakat.